Halo sahabat Sonora dimanapun Anda berada, selamat pagi jelang siang. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan juga di kesempatan pagi jelang siang ini saya mau sapa dulu untuk pendengar Sonora dimanapun Anda berada, bagi yang sedang mendengarkan via radio, kemudian juga Anda yang sedang di jalan atau juga melalui website Sonora Bangka.sonora.id, kemudian juga melalui live streaming melalui Facebook Sonora Bangka. Saat ini kita nggak sendirian karena sudah ada rekan-rekan kita dari Bank Mandiri area Pangkal Pinang yang sudah hadir menemani Anda juga selama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Saya perkenalkan dulu untuk narasumber kita yang pertama. Selamat pagi untuk Pak Muhammad Yusuf ya, selaku Area Transaction and Funding Manager Bank Mandiri area Pangkal Pinang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, manggilnya Mas atau Bro nih, Bro Marcel ya, sama Bro Rudy ya. Boleh aja ya, kita biasa panggil Bro soalnya kalau di kantor. Tapi saya tetap panggil Bapak nih. Gak usah panggil Bapak nggak apa-apa, panggil Mas Yusuf aja gitu ya kalau gitu. Kalau orang Bangka panggil Abang gitu ya. Abang ya, iya panggil Abang nggak apa-apa, santai. Oke, Bang Yusuf nih, kabarnya tetap semangat ya? Semangat pagi. Semangat pagi dan tidak sendirian juga karena ada satu-satunya yang cantik bersama kita di kesempatan pagi ini juga yang memberi kami semangat juga. Terima kasih atas kehadiran Mbak Putri Nurulia Rizky selaku Service Quality Officer dari Bank Mandiri area Pangkal Pinang. Selamat pagi Mbak Putri, Mbak Nurulia Rizky. Manggilnya apa nih? Nurul boleh. Mbak Nurul ya? Iya. Oke Mbak Nurul, tetap semangat Mbak Nurul ya? Selalu semangat. Hai, selamat semangat pagi. Untuk menemani sahabat Sonora dalam 1 jam ke depan. Dan kita ini rencananya, topik besar kita pagi ini adalah mengenai wirausaha muda mandiri. Nah untuk sahabat Sonora nanti yang mau ikutan bergabung untuk mengirimkan pertanyaan Anda, kami persilahkan melalui nomor WhatsApp dan juga Telegram di 0812 7171011. Jangan lupa juga nanti ada gimmick menarik untuk Anda. Untuk sahabat Sonora yang ikutan bergabung nanti akan dipilih oleh rekan-rekan kita yang hadir oleh Pak Yusuf dan Mbak Nurul di kesempatan kali ini. Oke deh, kita langsung aja ke bincang-bincang kita di kesempatan pagi ini ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai tema kita, ada informasi mengenai profil area dari Bank Mandiri area Pangkal Pinang yang mau disampaikan mungkin oleh Mbak Nurul. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih kesempatannya Bro Marcel. Ini perkenalkan dulu unit kita nih, kita ada di area Pangkal Pinang. Bank Mandiri area Pangkal Pinang ini adalah salah satu area di bawah koordinasi Region 2 Sumatera 2 yang posisinya ada di Palembang. Jadi kalau untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kita area hanya ada satu. Dan kami membawahi 13 cabang yang tersebar di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kalau untuk di Pulau Bangka sendiri kita ada 10 cabang, yakni 7 cabang reguler dan kita ada juga cabang mikro. Dan untuk di Pulau Belitung kita ada 3 cabang, 2 cabang reguler dan 1 cabang mikro. Jadi kalau untuk cabang mikronya kami yang ada di Pulau Bangka di sini ada 2, sisanya cabang reguler. Dan untuk area sendiri kita berada 1 gedung dengan cabang kelas 1, yakni cabang Pangkal Pinang. Jadi kalau sahabat Sonora mungkin ada lagi main jalan-jalan ke pusat kota, itu kita ada di gedung area posisinya di Jalan Jenderal Sudirman. Kirain mau pantun tadi, jalan-jalan ke pusat kota. Cakep. Nanti mungkin kita siapin ya Bapak ya. Tapi memang sih kalau mau jalan kemana pun Bank Mandiri itu selalu ada deh ya. Ya pasti dong ya, karena ini salah satu bank terbesar yang ada saat ini dan juga punya program khusus untuk sahabat Sonora, khususnya untuk Anda wirausahawan muda, yaitu adalah Wirausaha Muda Mandiri yang dipersembahkan oleh Bank Mandiri area Pangkal Pinang. Ini gimana nih Pak? WMM sendiri atau Wirausaha Muda Mandiri ini apa sih sebenarnya nih Pak? Sebenarnya wirausaha muda mandiri ini ya, oke mungkin ini aja sekilas ya. Kalau dari pendengarnya Sonora mengenal mungkin Bank Mandiri, oh ini perbankan menghimpun dana. Nah, selain kita menghimpun dana masyarakat, tentunya juga kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu ada satu program yang namanya Wirausaha Muda Mandiri. Nah, kalau sekarang kan zamannya digital nih Om ya, zamannya digital gitu kan, menyasar juga ke kaum milenial. Nah, Wirausaha Muda Mandiri ini seperti usahanya sekarang ini ya mungkin ada yang secara offline atau juga mungkin secara online. Dan yang jelas Wirausaha Muda Mandiri usahanya ini benar-benar murni itu Om. Dia punya ide-ide sendiri. Iya, manggil Bapak boleh ya. Tapi ketuaan banget ya. Manggil Abang gitu ya. Nah, jadi untuk Wirausaha Muda Mandiri ini sebenarnya udah 2007 ya. Bank Mandiri sudah ada dan salah satu kita juga
pioner nih program pembinaan kewirausahaan. Jadi kalau dihitung sekarang udah hampir 15 tahun ya, lebih kurang ya. Sebelum akhirnya pada dewasa ini banyak sekali nih perusahaan lembaga yang peduli dan menciptakan program serupa. Kami itu senang, artinya salah satu untuk meningkatkan perekonomian bangsa selain Bank Mandiri ada usaha perusahaan lain juga yang ikut serta. Jadi teman-teman wirausaha muda mandiri ini nggak usah khawatir, jadi ya mungkin supaya dia lebih go internasional katakanlah bahasanya, atau mungkin lebih banyak dikenal. Nah, lewat program wirausaha muda mandiri ini tentunya menjembatani teman-teman usahawan yang ingin lebih naik kelas usahanya, lebih banyak dikenal. Mungkin itu sih sesimpel itu aja ininya. Sekelas mengenai sekelas wirausaha mandiri, ya, tapi artinya untuk Anda yang berjiwa muda nih, atau untuk memang ada batasan-batasan tertentunya sehingga bisa dikenal sebagai wirausaha muda mandiri, masuk saya nih Pak. Iya, termasuk ya. Kayaknya ini Bang Marsil nih 15 tahun ya Bang. Itu berapa puluh tahun? Iya gitu ya. Lihat dari fotonya beda saja. Jadi gini, kalau untuk yang wirausaha muda mandiri memang ada kriteria, namanya juga wirausaha muda ya. Jadi itu start dari umurnya 18 tahun, maksimal dengan 35 tahun. Jadi itu bisa ikut dengan program ini. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih jauh lagi untuk sahabat Iya. Sonora ya. Dan kami akan jeda untuk beberapa komersial berikut ini. Tentunya juga untuk ada yang mau ikutan bergabung, kami ajak Anda di nomor WhatsApp dan juga Telegram di 081271710111. Kami akan segera kembali tetap di 101,1 Sonora FM Bangka. Ya, sahabat Sonora, kita balik lagi ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan kita dari perwakilan Bank Mandiri area Pangkal Pinang, masih bersama dengan Bapak Yusuf selaku Area Transaction and Founding Manager yang masih bersemangat menemani kita sahabat Sonora, dan juga ada Mbak Nurulia selaku Service Quality Officer, dan kita lagi membahas mengenai tema kita itu wirausaha muda mandiri. Dan tadi juga sudah Pak Yusuf sampaikan mengenai sedikit banyak mengenai latar belakang UMM sendiri. Nah, ini Mbak Nurulia ini mau kembali untuk melengkapi penjelasannya, dan juga jangan lupa untuk sahabat Sonora yang mau bergabung, kami persilakan di 0812717111. Jangan lupa ada gimmick menarik untuk Anda. Oke deh, silakan langsung dengan Mbak Nurulia. Gimana nih Mbak untuk latar belakangnya sendiri nih? Iya, boleh Mbak Nurul aja sih, nggak apa-apa Bang Marcel. Iya, kalau Nurulia nanti kepanjangan. Ya, jadi ngelengkapin aja ya, ngelanjutin dari yang disampaikan sama Pak Yusuf. Jadi kalau untuk WMM punyanya Bank Mandiri, ini kita merupakan salah satu pionir dari program pembinaan kewirausahaan yang memang tahun ini itu sudah di angka 15 tahun. Kemudian untuk WMM sendiri, ini kita merupakan salah satu CSR utama kami dari Bank Mandiri, yakni bentuk kepedulian kepada masyarakat, Corporate Social Responsibility. Dan memang kalau untuk yang sekarang sih rasanya udah banyak ya dari lembaga-lembaga yang memang mendukung wirausaha muda untuk lebih maju lagi. Dan tentunya program ini sejalan dengan pemerintah gitu, yang memang sudah lagi semakin fokus juga untuk di bidang wirausaha. Sejauh ini sudah ada 50.000 wirausaha yang memang sudah merasa terbantu. Jadi kalau sahabat Sonora bisa nanti ikut-ikut juga, cek nanti kita ada sesi di pendaftarannya di tahun ini, itu bisa buka di wirausahamudamandiri.co.id. Nah, di situ ada testimoni dari alumni WMM yang efeknya juga maksudnya mereka menyampaikan testimoninya itu bagus. Jadi WMM ini ada efeknya juga untuk mereka, untuk bisnis mereka ke depan. Dan memang kalau untuk yang sekarang, nah nanti kita akan detailkan lagi ya Pak Yusuf ya. Kita di WMM 2021 ini yang kita akan sampaikan ke sahabat Sonora kalau untuk yang sekarang. Oke, cukup menarik informasi. Mungkin Pak Yusuf ada yang mau ditambahkan lagi nih Pak? Silakan Pak. Mungkin udah cukup deh kalau yang tadi ya. Biar lebih, siapa tahu nanti ada pendengar yang mau berinteraksi kali ya. Sebenarnya sudah ada nih Pak. Sudah ada ya? Apa mau langsung kita boleh deh bahas aja ya? Oke deh, kita sapa dulu untuk pendengar kita yang bergabung pagi ini melalui WhatsApp. Selamat pagi untuk Ibu Tri yang sudah bergabung. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu dan Bro Marcel. Marcel ya, mantap nih. Oke deh, ini Tri di Pangkal Pinang mau tanya nih, apa saja syarat untuk ikut
WMM ini dan apakah ada jangka waktu untuk ikut program ini? Nah, ini mau langsung dijawab atau ada sesi berikutnya nih nanti? Atau gimana nih? Nggak apa-apa juga sih. Nanti langsung kita jawab aja, Oh, biar boleh, langsung silakan, direct Pak. ya. Ya, Mungkin boleh, simpel boleh. aja. Terima kasih nih Bu Tri ya untuk pertanyaannya. Sarannya sih gampang banget. Yang pertama yang saya sampaikan di depan tadi ya, umur minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun gitu ya. Terus lagi untuk usia usaha ya, itu minimal udah jalan 4 tahun ya. 4 tahun, selama 4 tahun itu omset usahanya 4 tahun ya, nggak bilang 1 tahun ini, 4 tahun itu sudah 1 miliar. Jadi selama 4 tahun itu 1 miliar, bukan 1 tahun 1 miliar bukan. Jadi selama 4 tahun usahanya udah jalan, itu omset ya, omset bukan untung. Omset ya, sudah 1 miliar. Nah, batas pendaftarannya kita tunggu sampai tanggal 12 Oktober. Nanti kalau untuk pendaftarannya bisa lewat link www.wirausahamandiri.co.id atau boleh nanti kita bantu WA ke saya atau ke Mbak Nurul, nanti kita sampaikan nomor WA kita ya. Bisa japri aja gitu, bisa kita bantu, tenang aja. Dan yang jelas kita garis bawahi itu nggak ada biaya, nggak perlu takut gitu ya, nggak ada dipungut biaya. Oke, itu dia Ibu Tri ya. Jadi selama masih memenuhi syarat 18 sampai 35 dan usaha sudah berjalan selama 4 tahun dengan omset 1 miliar nih, Ibu Tri bisa ikutan dan gratis terdaftarnya Pak ya. Benar? Iya. Oke, saya bisa masuk mandiri nih berarti. Iya bisa dong ini. Enggak bercanda. Ini mau usaha apa nih Mas? Oke deh, tadi sudah disampaikan juga mengenai latar belakang WMM sendiri, kemudian ada terbarukan nggak nih Pak? Dan juga, oke Mas Yusuf, dan juga Mbak nih yang terbaru dari WMM sendiri di tahun ini khususnya nih Pak, silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya, nanti ke Mbak Nurul. Jadi Wirausaha Muda Mandiri ini disebut sekarang Capital Liga ya, League gitu ya. Nah, puncak acara awarding itu tidak ada lagi. Kalau dulu kita ada acara puncak awardingnya. Kalau Bro Marcel sama mungkin Bro Rudi dulu sering setiap tahun tuh kita ada acara puncak awardingnya itu biasanya kita sebut aja stasiun TV, nggak apa-apa ya, nggak bayar ya. Boleh. Di Net TV dulu ya, itu yang sering gitu ya. Biasanya pembawa acara itu ada biasanya sering yang itu munculnya Boy William, itu sering dulu. Nah, tapi sekarang untuk yang tahun 2021 itu nggak ada lagi puncak acara ini, tidak ditiadakan. Ini akan diganti dengan konsep WMM, Wirausaha Muda Mandiri Capital League, yaitu kompetisi memperebutkan capital reward hingga 2,5 miliar. Jadi dana yang untuk acara awarding udah dialihkan untuk ke para pemenang. Jadi rewardnya itu lebih besar. Mungkin Nurul bisa ditambahin nih. Ya, jadi ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua ya semenjak pandemi. Jadi memang pandemi ini tidak menghalangi pengadaan kegiatan WMM ini sendiri dari Bank Mandiri. Jadi kalau untuk kegiatan ini sendiri nanti akan dikemas dalam bentuk reality show. Jadi mungkin kalau tadi yang kita lihat pas kita akses linknya di punyanya WMM, itu ada testimoni. Jadi para alumni ini nanti akan mendapatkan mentor. Jadi seperti pelatihan untuk bisnisnya ke depan. Nah, di sini nanti akan dikemas menjadi tayangan reality show yang harapannya nanti akan menghibur dalam format digital series yang akan ditayangkan di YouTube. Dan kalau memang untuk yang tahun ini itu tahunnya para juara. Jadi kalau untuk yang sekarang ini, para juara di tahun-tahun sebelumnya ini masih bisa ikut kembali, kecuali nanti yang diajak kerjasama sama Mandiri untuk jadi juri nanti saat di finalnya WMM. Gitu. Dan sebagai tambahan informasi, dari Bangka Belitung ini pernah di tahun 2018 kita pernah ada juara dari Bangka Belitung, yakni Spia Belitung untuk ininya batik ya, untuk batik khas Belitung. Jadi memang kalau kita lihat sendiri dari profilnya salah satu pemenang WMM ini, dan kita membanggakan sekali ya karena ada dari saudara kita sendiri di sini. Kemudian juga mungkin adik-adik mahasiswa mungkin yang di tahun 2017 itu pernah ikut ada salah satu kegiatan yang diadakan Forum Sinergi BUMN. Itu kita turut mengundang juara satu WMM di tahun 2016 itu untuk profesinya sendiri dokter, tapi dokter juga wirausaha. Dan di situ mungkin bisa nih, karena tadi kan dari untuk syaratnya sendiri bisnisnya 4 tahun ya. Apakah salah satu adik-adik mahasiswa yang di tahun 2017 itu ikut seminar terus terinspirasi, nah ini bisa ikut gitu loh bro. Oke. Cukup menarik ya, berarti
memang mengembangkan potensi dari wirausaha muda mandiri sendiri, khususnya yang ada di Bangka Belitung, dan memang membuktikan bahwa 2018 kemarin memang Ada juara. juara ya, dan seharusnya di 2021 ini juga akan ada lagi nih dari Bangka Belitung Betul, ya. harapan kita. Kemarin kita di tahun 2020 ada ya Pak ya, finalis tapi ya Pak ya. Ada, iya. Kemarin tuh kalau nggak salah dari Universitas Bangka Belitung ya. Tapi nggak apa-apa sebagai kandidat juga. Kemarin dia sempat zamannya susah-susah buat hand sanitizer gitu ya. Dapatnya susah. Akhirnya dia buat secara alami itu, namanya kalau nggak salah Pudat kemarin ya. Memang nggak masuk, tapi kita tetap appreciate ya, kita hargai bahwa dari teman-temannya UBB ini mereka ikut ambil bagian gitu. Itu Inum. Jadi tetap ada peluang juga untuk dari putra daerah, untuk seperadik-seperadik sendiri yang Iya. akan bergabung. Kesempatan Anda masih terbuka lebar. Jadi inilah waktunya untuk Anda menunjukkan usaha Anda sebagai wirausaha muda mandiri bersama dengan Bank Mandiri pastinya ya. Betul, Bro Marcel. Jadi kita masih punya waktu seminggu lagi. Pas karena untuk pendaftarannya sendiri tadi tahun ini sudah dibuka dari 13 September. Pas banget akan ditutup di 12 Oktober 2021. Oke, jadi masih ada waktu untuk Anda persiapkan diri Anda dan Betul. semuanya nanti ya. Dan daftarnya kemana nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Dan kita akan jeda dulu untuk beberapa komersial berikut ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya masih kami persilakan langsung di nomor WhatsApp dan juga Telegram di 0812 717 1011. Ya, sahabat-sahabat, kita masih lanjutkan ngobrol-ngobrol kita bersama dengan rekan-rekan dari Bank Mandiri Area Pangkal Pinang, masih bersama dengan Bang Yusuf. Aduh, Bapak mulu nih. Selaku Area Transaction and Founding Manager, dan juga ada Yuk Nurul selaku Service Quality Officer dari Bank Mandiri Area Pangkal Pinang, dan masih membahas mengenai tema kita yaitu wirausaha muda mandiri. Anda muda, Anda mandiri, usaha di atas 4 tahun dan omset 1 miliar, yuk ikutan gabung ya. Dan sudah ada juga sahabat Sonora yang sudah ikutan bergabung melalui WhatsApp juga di 0812 717 1011 di kesempatan pagi jelang siang ini ya. Salah satu pertanyaan tadi mana sih? Ini dia. Ria di Kerabut, selamat pagi jelang siang. Yuk Ria, ini mau tanya, usaha-usaha apa saja nih yang bisa masuk dalam program WMM ini ya? Saya buka toko kelontong, bisa nggak nih Bang sama Yuk? Nah, gimana nih Bang? Oke, kita coba jawab dulu ya. Terima kasih nih buat Mbak Ria di Kerabut ya. Sebenarnya ini memang kita belum sampaikan ya, tapi mungkin sekaligus aja nih pertanyaan dan link banget nih dengan yang apa yang mau kita sampaikan ini. Ya. Tadi pertanyaan itu usaha-usaha apa yang bisa masuk ya. Nah, ini sebagai introducingnya saya sampaikan aja kategori bidang usaha wirausaha muda mandiri ya. Itu ada sosial, ada kreatif, ada teknologi, ada industri jasa dan perdagangan, ada boga. Jadi kategorinya itu ada 2, business existing memang yang sudah lama itu ya, atau business plan. Nah kalau tadi usahanya Mbak Ria ini apa, perdagangan ya kalau nggak salah ya tadi ya, kelontongan ya bisa masuk ke industri jasa dan perdagangan gitu, bisa deh masuk ini kalau mau ikut. Nah umurnya berapa dulu nih maksudnya gitu ya, nanti semuanya lengkap semua umurnya di atas 35, nah itu yang mungkin nggak bisa gitu Bro Marcel. Memang harus pemilik asli ya Pak ya? Iya, milik asli ya, nggak bisa katakanlah ini Keluarga franchise gitu ya. Gitu kalau pokoknya benar-benar dia yang nemuin gitu ya. Gitu. Memang dia founder dan Ya founder ya, pemiliknya. pertama kali yang membuka usaha duluan, yang merintis Kalau gitu. bukan pemilik nggak bisa, karyawan juga nggak boleh. Iya, nggak boleh masa diakuin gitu kan. Oke deh, kita ke pertanyaan berikutnya. Boleh ya? Boleh, silakan. Mungkin Sis Nurul nih yang jawab. Yuk Iya, Nurul nih, coba. ada ini kayaknya Abang Duyanto nih yang ada di Pangkal Pinang nih mau nanya. Ini memang pedagang nih kayaknya, apa untung rugi enggak sih? Apa saja keuntungan yang didapatkan dari ikut program WMM ini nih? Oke, silakan, gimana Mbak Nurul? Yang pasti udah disampaikan kita di awal tadi hadiahnya. Untuk tahun ini kita total ada 2,5 M. Tapi memang kalau untuk juaranya nanti ada masing-masing kategori ya, sesuai kategorinya. Kemudian untuk kategori bidang usahanya, di sini ada sosial, teknologi, kreatif, boga, industri jasa dan perdagangan gitu. Jadi kalau misalnya, tadi yang Yuk Ria tanya masuknya dia ke industri jasa perdagangan. Gimana nih toko elektronik? Misalnya masih ini, ternyata ada juga loh untuk kategorinya.
Kemudian kalau kita lihat juga testimoni dari alumni WMM, itu mereka nanti akan masuk di alumni WMM, berarti kan nanti akan punya satu grup ya, forum tersendiri ya dari para alumni yang memang sudah ada di sejak tahun 2007. Kemudian juga mereka akan dapat mentor. Mereka akan ada mentor, dan kalau misalnya dari sebelum pandemi sih ada bootcampnya, gitu. Jadi yang pasti dari yang udah para alumni itu mereka merasakan sekali. Jadi jaringannya lebih luas. Mungkin Abang Ayu yang di sini, oh iya ternyata Kuni cuma masih meliputi Kepulauan Bangka Belitung saja. Pengen dong merambah ke Pulau Jawa. Nah itu nanti bisa kenalan. Karena kita ada wadahnya untuk alumni. Jadi nggak cuma hadiah yang total 2,5 M tadi, tapi juga mentor juga ada nanti dari Mandiri, dan kalau yang dari alumni infonya ada bootcampnya juga. Gitu Bro Marcel. Menarik ya. Kalau counter handphone termasuk bidang teknologi juga atau gimana nih? Iya, masih bisa. Masih bisa. Sepanjang bisa, dia memang ya sepanjang. dia banyak cabang ya, dia punya ownernya sendiri ya gitu. Itu bisa gitu. Dan Jadi- omset mencapai 1 M tadi ya. Iya, omset 1 M. Kalau handphone mungkin 1 bulan kali 1 M kali ya. Kalau beli merek yang 13 angka 13 itu berapa Angka biji? 2 digit ya. Iya, berapa biji aja gitu udah dapat gitu kan. Oke, Iya, menarik gitu deh. menarik ya. Oke, dan kita satu lagi nih pertanyaannya ya, boleh ya, Bang? ya? Boleh. Oke, satu lagi ini ada dari Yuk Rima di Pangkal katanya. Mau tanya katanya, hampir sama sih pertanyaannya mengenai kelebihan, kemudian manfaat juga keuntungan yang terdaftar sebagai wirausaha muda mandiri. Seperti tadi sudah disampaikan sama Yuk Nurul ya. Jawabannya juga hampir sama dari pertanyaan Bang Duyanto yang ada di Pangkal Pinang. Terima kasih juga sudah bergabung, dan masih ada kesempatan lagi untuk Anda sahabat Sonora di 0812-717-1011 via WhatsApp dan juga Telegram. Dan jangan lupa nanti ada gimmick menarik yang nanti akan kita umumkan di penghujung jumpa kita di kesempatan kali ini. Oke deh, kita balik lagi ke tema kita nih, dan tadi sudah disampaikan juga mengenai kompetisi apa saja dan bidang-bidang apa saja yang bisa Anda ikuti untuk ikutan dalam WMM Mandiri ini, dan kemudian mekanisme untuk pre-eventnya sendiri nanti seperti apa nih Bang? Oke, makasih itu Bro Marcel. Ini kita infoin aja ya untuk mekanisme cara daftarnya gimana sih free eventnya ini ya. Caranya gampang banget deh. Yang saya bilang tadi di depan sempat tinggal masuk aja ke websitenya www atau wirausahabangmandiri.co.id. Nanti tinggal diisi aja situ ya. Ada petunjuknya, gampang banget ya ngisinya. Nanti tinggal pilih jenis usahanya, misalnya boga, perdagangan, masukkan identitas pribadi kita ya. KTP, biasanya ada NPWP juga, foto, selfie. Terus lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, misalnya berapa lama usahanya, idenya dulu, idenya siapa. Terus lagi cerita sedikit lah, tentang hasil jualan kita, misalnya bahan-bahan pembuat produk kita. Sebenarnya itu mirip-mirip wawancara yang tidak secara langsung gitu kan. Jadi dari situ. Nah yang kedua itu nanti ada seleksi data peserta. Jadi daftar peserta yang sudah input itu akan diseleksi nih oleh redaksi MNC Group ya, selaku media partner kita. Nah untuk selanjutnya, untuk top 25 itu top 25 peserta yang terbaik itu akan maju ke babak selanjutnya melalui mekanisme daring. Jadi sekarang daring gitu ya, sekolah daring, wisuda daring. Artinya tetap usaha tetap jalan ya. Tetap jalan, jadi tidak merepotkan gitu kan. Ya ada waktu lah. Apalagi kalau udah usahanya gede, ya anak buahnya kan banyak, dia monitor aja. Good leader itu monitor, gitu kan, monitoring dan hasilnya wah gitu kan. Nah terus lagi untuk yang terakhir nih, penentuan peserta terbaik. Dari 25 peserta terbaik di tahap sebelumnya akan ada 1 peserta terbaik yang akan menjadi juara di setiap kategori. Nah itu bro. Itu yang ditunggu. Dan kira-kira durasi berapa lama nih Pak dari pendaftaran hingga nanti pengumuman pemenang nih Pak? Kalau untuk durasi ya, itu kan penutupan pendaftaran tanggal 12 Oktober. Biasanya sih dalam bulan ini juga 1 minggu 2 minggu sudah ada info. Nanti dari kita sendiri yang akan melakukan kunjungan langsung. Kita juga akan visit ke ke calon WMM untuk akan ngobrol lebih lanjut. Kita lihat jenis usahanya, terus lagi skema bahan baku segala macam. Kita akan ngobrol di situ. Nah setelah itu nanti udah oke. Si masing-masing peserta akan mempersiapkan presentasi.
Jadi kadang-kala banyak yang jatuh di presentasi ya. Tapi kalau biasanya sudah biasa ngomong, sudah biasa buat bahan presentasi, itu kemungkinan pasti maju gitu. Jadi harus belajar public speaking. Iya, public speaking sama Bro Marcel lah nih. Iya, pokoknya ngomong aja gitu ya. Bro Marcel mau ikut ya? Iya, Nggak apa-apa ya, Pak? kayaknya dia dari tadi ngeliat dari tadi gitu ya. Banget. Boleh juga ya. Saya lagi memikirkan saya tuh masuk di mana gitu loh. Kalau bisnis broadcasting kan boleh juga. Sekarang kan zamannya podcast ya, mungkin penemunya bukan close apa ya? Close the gap ya. Enggak nyebut yang itu kan. Kalau bisnis broadcast ini bukan punya saya. Iya gitu ya. Nanti buka sendiri gitu ya. Tapi Cece udah di atas 37. Iya. Oke deh, kita ke materi berikutnya deh. Boleh. Daripada nanti saya diomelin. Tadi sudah bahas mengenai ada mekanisme pre-eventnya, kemudian juga sudah bahas juga mengenai durasinya, dan Anda harus bersiap-siap untuk presentasi. Jadi mulai dari sekarang belajarlah untuk ngobrol dan public speaking, sahabat Sonoraya, supaya orang lebih mengenal produk-produk Anda pastinya. Dan berikutnya adalah mengenai alur program WMM 2021 sendiri ini seperti apa nih? Ini ke Yuk Nurul atau ke Pak Yusuf nih? Ke Sis Nurul aja deh. Oke. Kayaknya udah agak sabar dia mau pegang mic udah silakan gitu ya. Silakan. Ya, tadi kalau untuk pendaftaran kan udah melalui linknya ya. Itu kemudian nanti jangan sampai mepet-mepet. Jadi kalau udah tahu nih kan kita dengerin siaran kita di pagi hari ini di Sonora, jadi langsung disiapin. Setelah proses pendaftaran itu kita seleksi dulu, kita seleksi administrasi, dan disinilah kalau untuk dari panitia nanti akan kita akan ada seperti verifikasi atau validasi ini dari teman-teman mandiri, region atau area. Nah, berarti yang tadi Bapak sampaikan, Pak Yusuf sampaikan, nah disinilah kita akan mengakurasi layaknya calon debitur. Nah, kalau ada yang mau jadi debitur misalnya butuh bantuan untuk kelangsungan usaha, nah itu kan kita ada tuh tahapannya di Bank Mandiri. Nah, ini untuk prosesnya sendiri, seleksi administrasi, ini pun akan diperlakukan seperti itu. Jadi selayaknya calon debitur. Kemudian nanti kita akan dari proses asesmen validasi tadi itu akan kita dapat top 5 dari setiap kategori. Jadi kalau untuk kategori-kategori yang tadi sudah disebutin, untuk jasa perdagangan, teknologi, sosial, boga, nah itu nanti kita di sini di sesi ini akan dapat top 60 yang kita ambil. Jadi untuk semua untuk perwakilannya, iya betul, secara nasional. Kemudian nanti akan ada proyek yang akan dinilai. Nah, disinilah untuk 3 poin nanti yang mendapatkan yang tertinggi itu akan maju ke babak selanjutnya. Jadi untuk di akhirnya nanti akan masuk ke Kapital Liga ini itu top 15. Begitu. Itu alurnya sahabat Sonoraya, jadi persiapkan diri dan usaha Anda hingga Anda bisa tembus ke babak final. Dan saya pengen yang Bangka Belitung masuk di 2021 ini. Amin. Nah, finalis Betul. lagi ya, kita harus tembuskan ini. Oke deh, kita akan jeda dulu untuk beberapa komersial berikut di sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetap di 101,1 Sonora FM Bangka. Oke, sahabat Sonora, masih bersama saya dengan Bung Marcelo di kesempatan pagi jelang siang ini, dan masih bersama dengan narasumber kita ada Bang Yusuf, kemudian juga ada Yuk Nurul, rekan-rekan dari Bank Mandiri area Pangkal Pinang. Dan di sesi terakhir ini nanti kita akan umumkan paling terakhir deh untuk Anda yang mendapatkan souvenir, dan sepertinya ada kejutan menarik untuk Anda nanti ya. Nanti kami kasih tahu deh apaan tuh, makanya simak terus sebelum kita pamit undur diri di kesempatan ini. Dan masih ada beberapa hal juga yang mau kami bahas untuk sahabat Sonora, khususnya mengenai WMM ini, termasuk dari kualitas wirausaha muda yang dicari ini. Nah, artinya kita sudah kasih bocoran nih untuk sahabat Sonora, khususnya untuk Anda yang punya usaha dan muda. Jadi kira-kira kalau mau ikutan, kira-kira Anda atau usahanya harus seperti apa nih? Nah, ini bisa disampaikan nih. Mungkin ke Mbak Nurul atau Bang Yusuf? Siapa? Saya atau Nurul? Ya, Bapak. Saya aja dulu ya. Oke. Untuk kriteria umum peserta WMM itu yang pertama yang jelas WNI ya, warga negara Indonesia. Terus usia usaha, peserta itu mendaftar wajib memiliki usaha yang relevan dengan kategori usaha. Usaha yang didaftarkan minimal sudah dijalankan selama 4 tahun per tanggal 1 Juli 2021. Nah, untuk usia peserta, ini saya ulangin lagi ya, usia minimal adalah 18 tahun. Maksimalnya 35 tahun per tanggal 1 Juli 2021. Tapi katakanlah kemarin ada case juga, ada usianya di atas 35 tahun, bulan berapa gitu ya, kita masih bisa kita nanti toleransi ya, cuma beda berapa bulan aja.
gitu. Nah untuk omset rata-rata gabungan selama 4 tahun minimal sebesar 1 M. Jadi 4 tahun ya. Jadi 4 tahun itu 1 M bukan 1 tahun. Jadi jangan ragu gitu. Wah 1 M berat 4 tahun gitu ya. Omset bukan untung ya, omset gitu. Nah bisnisnya harus legal. Usaha yang didaftarkan bukan merupakan usaha yang dilarang atau melawan hukum negara Republik Indonesia. Tidak aktif di kompetisi lain. Jadi usaha atau inovasi teknologi yang didaftarkan tidak sedang dalam kompetisi. Jadi nggak boleh dua, satu aja. Ya nggak boleh mendua ya Om ya. Jadi kalau satu ya satu aja dulu gitu ya. Selesaikan dulu yang satu ya. Fokus gitu ya. Jadi madu. Gitu ya. Domisili usaha ya harus di sini dong ya. Lokasi badan usaha atau kantor pusat badan usaha calon peserta berada di wilayah Indonesia. Kalau luar negeri nggak boleh gitu kan. Oke. Gitu. Terus status peserta. Peserta yang dapat mendaftar program UMM adalah pemilik bisnis. Nah, yang seperti sampaikan oleh Bro Marcel tadi bahwa dia harus benar-benar pemilik ownernya, penemu, inovatornya ya, benar-benar bukan karyawan itu Bro. Terus bukan pemegang izin franchise. Itu kalau ada franchise nggak boleh. Dia benar-benar dia murni ide yang dibuat sendiri, yang di-create sendiri gitu. Satu usaha per satu orang. Jadi satu usaha hanya boleh didaftarkan untuk satu orang peserta. Apabila ada 2 peserta mendaftarkan perusahaan yang sama itu maka akan digugur ya, nggak bisa ikut. Nah yang terakhir join lagi nih peserta yang telah mendaftar diri pada penghargaan WMM, katakanlah tahun kemarin dia udah daftar, boleh gitu ya. Tapi dengan syarat umurnya masih di bawah maksimal 35 tahun. Oke gitu deh Bro. Oke, termasuk Anda usahawan muda yang juga punya kualitas yang salah satu produknya adalah original nih Pak ya, bukan bagian dari kopi. Ya plagiat lah ya gitu ya, niru gitu ya. Ada nggak ada lagi nggak nih Pak kira-kira kualitas yang memang kira-kira dicari nih Pak untuk usaha seperti ini apa aja nih Pak? Kalau sekarang memang kalau saya pribadi ya memang, tapi secara arahan manajemen juga kita kan memang ngomongin sekarang ini super app ataupun teknologi itu adalah suatu keniscayaan. Itu akan sangat membanggakan sekali, siapa tahu nih ada dari Bangka yang memang inovasinya ke digital gitu kan. Teman-teman muda ya biasanya yang nggak muncul di permukaan, mudah-mudahan lewat dari sini terketuk hatinya. Waduh, sayang kan kalau nggak ditampilin gitu kan. Apalagi ada kita yang siap support gitu deh. Itu dia. Kemudian ada nggak kira-kira, kita kan tadi adalah semacam kriteria umumnya kan, tapi kalau untuk kriteria khusus sendiri nih, kira-kira bisa nggak nih Pak kita tahu sendiri untuk sahabat Nurul dan juga pelaku usaha muda nih Pak yang sedang mendengarkan kita nih? Nah itu Sis Nurul aja deh jawab nih. Silakan. Ada pastinya Bro Marcel. Jadi kalau untuk kualitas wirausaha muda ini yang dicari, kita punya 8 yang memang harus dimiliki. Yang pertama tadi sudah disebut ya, original. Jadi originalitas bisnis peserta ini bukan merupakan plagiarisme. Jadi ini nanti bisa jelas bisa dibuktikan gitu, bisa ditampilkan. Memang tidak pernah ada loh. Ini memang originalitasnya ada kayak gitu. Kemudian yang kedua pastinya ini berdampak. Jadi kalau untuk bisnis, usaha sosial atau inovasi yang didaftarkan ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Karena kalau nanti kita lihat kan tadi persyaratannya sendiri, kita bisa nilai omsetnya total 1M selama 4 tahun. Berarti dampaknya juga udah bisa kelihatan gitu selama 4 tahun itu. Kemudian yang ketiga unik. Jadi bisnis, usaha sosial inovasi yang didaftarkan unik. Jadi mungkin misalnya serupa tapi tak sama. Nah ternyata yang unggul dia adalah unik. Kemudian yang keempat no price hunter. Jadi nggak pernah ngikut ke yang lain dan memang ada di sini. Willing to learn. Jadi memang ini kompetisi, tapi memang di sini nanti ada pembelajaran juga dan menjadi brand ambassadornya Bank Mandiri. Kemudian jadi untuk roadmap. Jadi bisnis inovasi yang dimiliki ini sudah ada roadmap yang jelas dan pastinya good attitude. Jadi tidak pernah terjerat hukum dalam bisnisnya. Nah ini yang terakhir nih, tambahan aja nih ya. Jadi kalau khusus untuk yang teknologi ya Om, ini Bro Marcel, dia yang pertama punya prototype, teknologinya visioner dan applicable, terus lagi telah berjalan dan terimplementasi, artinya udah teruji lah gitu. Itu nih khusus yang untuk yang teknologi ya. Oke, itu dia khusus yang untuk teknologi ya. Dan gampang-gampang susah sih sebenarnya, tapi enjoy aja dan tetap diikuti dan nikmati prosesnya sahabat semua untuk jadi orang sukses pastinya. Kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita ngumumin pemenangnya, mungkin ada closing statement dan juga
himbauan juga untuk sahabat Sonora dan juga calon peserta nih nanti yang mau ikutan nih apa aja? Yuk Nurul, silakan. Iya, boleh. Nanti kalau misalnya tadi kita hanya ada beberapa pertanyaan ya Bro, kami masih menampung teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh sampaikan ke IG officialnya Bank Mandiri Area Pangkal Pinang di @mandiri_area_pangkal_pinang. Kemudian juga sampaikan saja di situ apa yang ingin ditanyakan. Kemudian juga sekedar informasi dalam rangka ulang tahun Mandiri yang baru saja lewat di 2 Oktober kemarin, kita 23 tahun, kita ada kegiatan Melivingkan Indonesia. Dan di sini kita ada juga booth Living by Mandiri, itu aplikasi e-bankingnya kita yang super apps yang tadi Pak Yusuf sampaikan. Itu kita ada buka boothnya di Transmart Pangkal Pinang sampai dengan 14 November 2021. Gitu. Dan kalau untuk yang tadi, ini aku harus milih ya Bro ya? Oh, untuk ininya yang pemenangnya? Pemenangnya, bentar dulu. Bang Yusuf ada yang mau ditambahin dulu nih untuk closing statement atau juga pesan juga? Oke, terima kasih nih. 1 menit aja. Makasih nih Sis Nurul, Bro Marcel. Jadi untuk yang WMM jangan ragu-ragu untuk daftar ya. Pokoknya sekarang ambil handphonenya, langsung aja klik www.wirausahamandiri.co.id, langsung isi di situ. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan DM aja di Instagram. Nah, terus yang terakhir kita tadi sempat ngomongin super app. Nah, kita lagi open booth seiring dengan Mandiri ulang tahun, kita luncurin juga super app Livin by Mandiri. Super app yang keren banget. Jadi teman-teman yang belum punya Livin by Mandiri bisa download. Kalau belum punya rekening nggak usah ke bank. Di situ sudah ada. Nanti tinggal pilih aja untuk pembukaan rekening Mandiri secara online. Nanti ada Face ID, langsung otomatis kebuka dan Livinnya akan langsung tercreate di situ. Kalau memang bingung, silakan datang ke Transmart. Setiap yang download langsung dapat hadiah. Gitu deh. Menarik ya. Siap download langsung dapat hadiah. Yuk serbu, kita langsung ke standnya. Oke deh. Iya. Kita di penghujung acara dan sebelum pamit ada yang mau disampaikan oleh Yuk Nurul nih mengenai siapa-siapa aja nih yang berhak mendapatkan gimmick yang dipersembahkan oleh Bank Mandiri Area Pangkal Pinang. Silakan, Yuk Nurul. Ya, makasih. Jadi kalau tadi kita ada 4 ya pertanyaannya dari Ibu Tri, dari Yuk Ria, Abang Duyanto, dan Yuk Rima. Jadi di sini karena bukan lomba ya Pak ya. Jadi kita mau kasih semua karena kita lagi ulang tahun. Mantap. Selamat ulang tahun Bank Mandiri. Nanti hadiahnya bisa diambil di Sonora ya. Oke, boleh. Mohon kerjasamanya lagi. Baik, nanti kita akan teruskan untuk pemenang-pemenang yang berhak mendapatkan ya. Nanti kita akan informasikan juga. Baik, terima kasih untuk Pak Yusuf dan juga Pak Yusuf lagi, Bang Yusuf dan juga Yuk Nurul sudah ikut bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini. Dan juga untuk sahabat Sonora, terima kasih sudah ikut ngobrol-ngobrol bersama kami. Dan saya Marcel yang bertugas pamit undur diri beserta dengan kru, ada Bung Rudi di sebelah saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap stay tune di 101,1 Sonora FM Bangka.